Hai semuanya, Halo semuanya, Hai semuanya, Hai semuanya, Hai semuanya, saya Andi Ade Saputra. saya Aldaris Maya. saya Anggi Safitri. saya adalah Nadir Faturahmi. saya Alika Puspasantika. Kami dari kelompok 1, Prodi Administrasi Bisnis. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil wawancara dari kelompok kami. Yang kami tuangkan dalam Empathy Map sampai ke bisnis model Canvas. Selamat mendengarkan. Oke, sebelumnya di sini saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwasannya kelompok kami ini tuh berasal dari daerah yang berbeda-beda. So, nantinya itu bakalan ada 5 empathy map dari kelompok kami. Oke, mulai dari empathy map yang pertama dari saya sendiri. Saya berasal dari daerah Sukabumi Selatan. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada beberapa orang di desa saya, untuk things, mereka berkata bahwasannya kelebihan dari daerah saya ini tuh banyaknya sekali lahan pertanian, sehingga hampir semua masyarakat di daerah kami ini tuh berprofesi sebagai seorang petani. Tetapi untuk kekurangannya tersendiri, di sini tuh masih tingginya angka pengangguran, terutama bagi generasi milenialnya, karena di sini tuh belum ada yang namanya lapangan pekerjaan. Kemudian untuk sainsnya, mereka berharap semoga di masa yang akan datang banyak sekali lapangan pekerjaan di sini, terutama bagi para generasi milenial. Kemudian untuk dashnya, untuk kelebihannya, yang pertama, mereka mengaku bahwasanya selaku warga desa sini, mereka belum sama sekali ataupun jarang merasakan yang namanya kekurangan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti untuk makan dan lain sebagainya. Nah, tetapi untuk kekurangannya tersendiri, terkadang mereka mengaku juga bahwasanya mereka sering merasa jenuh akan tingginya angka pengangguran di sini, karena mereka belum memiliki yang namanya pekerjaan. Nah, kemudian untuk yang terakhir, untuk feels-nya, sebenarnya kekhawatiran terbesar mereka di sini adalah takutnya di masa yang akan datang para generasi milenial yang ada di daerah saya ini tuh mereka pergi satu demi satu meninggalkan desa ini. Karena apa? Karena di desa ini tuh belum adanya lapangan pekerjaan seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke define. Untuk define-nya tersendiri adalah bagaimana cara menciptakan lapangan pekerjaan di desa saya ini tuh sehingga dapat menekan tingginya pengangguran di sini, yang nantinya tidak membuat para generasi milenial di sini tuh pergi ke tempat lain secara satu persatu. Oke, kita masuk ke bagian ide. Nah, di sini saya menciptakan 5 ide baru yang mungkin saja bisa meminimalisir tingginya angka pengangguran di daerah saya. Oke, untuk ide yang pertama adalah kita harus berinovasi dalam dunia pertanian. Dengan cara apa? Dengan cara menghadirkan hidroponik. Kemudian untuk ide yang kedua, nah, kita juga bisa sambil menyewakan alat-alat untuk bertani. Kemudian yang ketiga, kita bisa juga menjual pupuk organik. Untuk ide yang keempat, kita juga bisa menjadi content creator di media sosial seperti IG, TikTok, ataupun yang lain sebagainya, yang tentunya membahas tentang dunia pertanian. Dan untuk ide yang terakhir adalah kita juga bisa memasarkan hasil panen hidroponik tadi di e-commerce ataupun di media sosial tentunya. Oke, nah dari kelima ide yang saya telah sebutkan tadi, saya rasa ide terbaik untuk meminimalisir tingginya angka pengangguran di daerah saya adalah dengan cara menggabungkan 2 ide, yakni yang pertama adalah menghadirkan hidroponik. Kemudian yang kedua adalah dengan cara memasarkan hasil dari hidroponik tadi. Kesimpulan Empathy Map dari wilayah saya di Bandung, lebih tepatnya di Nagreg, yaitu banyaknya lahan yang dijadikan sebagai persawahan dan perkebunan, sehingga bisa menghasilkan bahan baku yang banyak. Nah, sedangkan untuk keterbatasannya masih banyak hama pada lahan bahan baku. Nah, tetapi hal yang saya khawatirkan akan terjadinya musim kemarau yang panjang, yang membuat lahan bahan baku menjadi kering. Tetapi dari hal tersebut, saya mengharapkan semoga hasil panen bisa memenuhi produksi dan menghasilkan kualitas yang baik. Untuk define di wilayah Nagreg, yaitu bagaimana sih caranya agar perkebunan di wilayah saya ini bisa tetap stabil dan menghasilkan kualitas yang baik walaupun terhambat cuaca. Ide peluang bisnis dari potensi atau masalah yang ada di wilayah saya di Nagreg, yaitu yang pertama bisa membuat sumur bor atau membuat lubang bipori, yang kedua menggunakan mulsa atau plastik rungkup sebagai pelindung tanah, yang ketiga penyemprotan pestisida secara rutin untuk menghindari hama, yang keempat reboisasi di persawahan tada hujan, yang kelima perbaikan daerah sungai di sekitar pertanian. Dari kelima ide di wilayah Nagreg tersebut, saya memilih menggunakan mulsa karena mulsa banyak memberikan manfaat dan keuntungan baik bagi para petani sendiri maupun bagi tanaman. Selanjutnya ada empathy map dari wilayah Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada beberapa orang wilayah saya, yang pertama itu ada things. Kelebihan wilayah kami yaitu banyaknya tempat wisata, tempatnya strategis, dan pengaturan lalu lintasnya mulai teratur.
Untuk SAIS-nya mengharapkan masyarakat bisa mematuhi peraturan lalu lintas. Untuk DASH-nya bisa mengunjungi beberapa tempat dan berkurangnya kemacetan. Untuk FEELS-nya, kelebihan ekonomi dapat meningkat, mengurangi kemacetan, dan banyaknya tempat wisata. Selanjutnya untuk define. Bagaimana cara menyadarkan masyarakat Bandung agar melek akan peraturan lalu lintas, sehingga nantinya tidak ada lagi pedagang kaki lima yang berjualan di tepi jalan ataupun di tempat yang seharusnya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan mengenai keterbatasan dan kelebihan yang ada pada wilayah Kota Bandung, maka dari itu saya mengambil solusi cara mengatasi keterbatasan yang ada di wilayah tersebut, yaitu ide dari permasalahan narasumber ke-1 tentang kurangnya mematuhi peraturan lalu lintas. Pertama, sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas melalui pemasangan pamflet atau spanduk. Lalu yang kedua ada permasalahan dari narasumber kedua tentang kurangnya jumlah anak-anak. Mulai mempromosikan jualan di media sosial sehingga mendatangkan pembeli dimanapun berada. Yang ketiga, ide dari permasalahan narasumber ketiga tentang kurangnya lahan terbuka. Memperbanyak minimal memperbaiki taman kota atau ruang terbuka hijau. Lalu yang keempat, ide dari permasalahan narasumber keempat tentang masyarakat yang terlalu mengurusi hidup orang lain. Pertama, jangan mudah tersinggung dengan perkataan yang diucapkan orang lain. Kedua, biarkan pernyataan yang tegas untuk tidak membahas hal tentang kita. Yang kelima, ide dari permasalahan narasumber kelima tentang pemikiran yang kurang luas. Menerima semua kritikan yang diberikan terhadap kita, ambil positifnya dan perbaiki. Dari kelima ide di atas, saya mengambil ide dari permasalahan narasumber ke-1, yaitu tentang kurangnya mematuhi peraturan lalu lintas. Baik, untuk things, kelebihan dari wilayah saya yang dimana berada di pertengahan kota Bandung, khususnya di daerah Dago, yaitu sebagian besar dari masyarakatnya yaitu berprofesi sebagai karyawan di sebuah kantor atau sebuah perusahaan. Kemudian yang selanjutnya ada SAIS, yaitu harapan yang diinginkan dari saya dan warga sekitar, yaitu pengawasan dari RT dan RW setempat untuk lebih memperhatikan kondisi masyarakat yang menganggur atau yang perekonomiannya itu sulit dan kurang mampu. Dan untuk feels-nya yaitu perasaan yang sering saya pikirkan yaitu mengenai mungkin banyak orang-orang atau warga juga masyarakat baru yang berpindah ke wilayah saya, terutama yang sudah menikah dan memiliki anak. Untuk define-nya yaitu adalah dapat disimpulkan bahwa dengan pernyataan yang sudah disebutkan tadi, beberapa cara untuk mengatasinya. Kesalahan seperti peningkatan angka pengangguran, khususnya banyak remaja yang seharusnya mereka bekerja dan harusnya juga banyak peluang bagi mereka untuk bekerja, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Setelah saya melakukan wawancara terhadap narasumber salah satu warga di daerah saya, yaitu Alivia, ada beberapa ide yang mendukung untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama adalah untuk permasalahan peningkatan angka pengangguran di daerah tersebut, yaitu dengan cara memberikan informasi terhadap lowongan pekerjaan yang tersedia di wilayah tersebut. Yang kedua adalah peningkatan angka pengangguran bisa terjadi dikarenakan masyarakat yang malas dan tidak ada kemauan untuk bekerja. Yang kedua ini yaitu dengan cara panitia atau ketua warga setempat mengadakan kegiatan gotong royong sesama warga agar ada kegiatan untuk warga yang menganggur. Kemudian yang ketiga yaitu permasalahan dari pedagang kaki lima yang membuat kemacetan di jalanan. Solusinya yaitu dengan cara pengawasan terhadap hal tersebut baik dari warga setempat untuk memperketat peraturan berupa denda jika membuka lapak sembarangan. Kemudian yang keempat yaitu permasalahan peningkatan penduduk di setiap tahunnya dan bertambahnya angka pengangguran juga bisa dilakukan dengan cara memulai usaha kecil-kecilan di depan rumah mereka. Nah, wilayah ini termasuk wilayah yang banyak anak kecil sehingga bisa membuat ide jualan yang lebih inovatif. Dan yang kelima yaitu untuk permasalahan banyak juga bangunan-bangunan bekas dan
yang sudah terbengkalai di wilayah saya, buat bangunan menjadi kotor dan tidak terurus. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membenahi bangunan menjadi lebih baik karena kampus sudah mulai bergerak. Kelima ide yang sudah saya sebutkan tadi, saya akan mengambil satu keputusan ide yang paling efektif dan juga permasalahan yang sering muncul mengenai peningkatan angka pengangguran. Selanjutnya, ada empathy map dari wilayah Cikalong Wetan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, jadi kesimpulannya mengharapkan bahwa masyarakat sekitar bisa lebih memanfaatkan lahan kosong tersebut, baik bercocok tanam ataupun lain sebagainya. Dan saya pun mengharapkan agar masyarakat bisa membuang sampah pada tempatnya dan lebih memahami dampak negatif dari perbuatan itu. Dari kelebihan itu sendiri, kita bisa melakukan kegiatan bercocok tanam yang dimana hasilnya bisa kita olah dan dipasarkan kepada konsumen. Sedangkan untuk keterbatasannya, halaman rumah dan jalan menjadi terlihat sangat kotor. Selanjutnya, untuk define bagaimana cara masyarakat memanfaatkan lahan yang kosong supaya kedepannya dapat dipergunakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di daerah itu sendiri, agar lahan tersebut tidak menjadi lahan kosong yang sia-sia. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah saya lakukan mengenai keterbatasan dan kelebihan di wilayah Cikalong Wetan, maka dari itu saya mengambil solusi cara mengatasi keterbatasan yang ada di wilayah tersebut, yaitu dari ide permasalahan dan sumber pertama, yaitu lahan yang kosong. Menjadikan tempat tersebut sebagai tempat usaha seperti tempat wisata atau kafe, budidaya ikan, budidaya tanaman hias, dan perumahan. Ide dari permasalahan narasumber kedua yaitu menjual hasil kebun. Memiliki hasil kebun yang baik untuk memanfaatkannya dapat dengan cara menjual buah-buahan dan sayuran yang didapat. Selain menghasilkan uang, ini juga bertujuan agar hasil kebun tersebut tidak mubazir karena didiamkan terlalu lama yang justru mudah membuat busuk dan menjadi sampah. Ide dari permasalahan narasumber yang ketiga yaitu wilayahnya masih asri dan sejuk, dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bisnis yang berguna, yaitu dengan menjadikan tempat tersebut sebagai objek wisata ataupun kafe. Ide dari permasalahan narasumber 3 yaitu banyaknya ternak ayam, memanfaatkan yang ada dan terus diperkembangbiakan agar menghasilkan telur yang dapat dijual dan sebagian ayamnya juga dapat dijual untuk diambil dagingnya. Ide dari permasalahan narasumber yang kelima yaitu terjadinya pembobolan rumah. Setiap rumah disarankan untuk memasang alarm rumah. Dari kelima ide itu, saya mengambil ide dari permasalahan narasumber yang pertama, yaitu lahannya yang masih kosong. Oke, untuk BMC yang pertama adalah customer segment. Nah, secara keseluruhan, produk yang kami jual itu menyasar semua kalangan, baik pria dan juga wanita. Untuk value proposition-nya yang pertama adalah mensejahterakan petani lainnya, yang kedua bebas pestisida berbahaya, kemudian yang ketiga adalah higienis, dan yang terakhir adalah order delivery yang cepat. Customer relationship-nya, kami akan memberikan reward dalam bentuk voucher gratis ongkir dengan minimal pembelian sekitar 4 kg. Untuk channelnya tersendiri, kami akan menggunakan media sosial, kemudian juga e-commerce, dan yang terakhir adalah Jack Desa ataupun ojek desa. Kemudian untuk revenue streams-nya, yang pertama adalah penjualan berdasarkan segmen pelanggan, dan yang kedua adalah penjualan berdasarkan item yang terjual. Key activities-nya yang pertama adalah cara bertanam hidroponik, kemudian yang kedua adalah cara perawatan hidroponik, dan yang ketiga adalah cara memasarkan hasil dari panen hidroponik tersebut. Kemudian untuk key partners-nya, yang pertama adalah antara sesama petani di desa, dan yang kedua adalah distributor benih, pupuk, dan juga bahan nutrisi lainnya. Untuk key resource-nya, yang pertama adalah lahan di desa, dan yang kedua adalah fasilitas hidroponik. Kemudian untuk cost structure-nya, yang pertama adalah biaya operasional tentunya, kemudian juga yang berikutnya ada biaya perawatan tanaman hidroponik, yang ketiga adalah biaya untuk bertanam, kemudian juga untuk biaya pupuk, dan juga yang terakhir adalah biaya untuk pegawai.